Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada saat kita bersorak-sorai memuji Tuhan kita, dan pada saat ini kita heningkan hati kita menyadari kehadiran Roh Kudus dalam hati kita. Bersama kita nyanyikan, Ya Roh Kudus berhembuslah. Setiap hati yang hamba, segarkanlah jiwa kami, ubah hati kami, ya Roh Kudus berhembuslah, penuhilah hati kami, curahkanlah kuasa-Mu, kami rindu urapan-Mu. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah, jamahlah hati kami. Roh Kudus hiburlah setiap hati yang hamba, segarkanlah jiwa kami, ubah hati kami, ya Roh Kudus berhembuslah, penuhilah hati kami, curahkanlah kuasa-Mu, kami rindu urapan-Mu, ya Roh Kudus berhembuslah, penuhilah hati kami, curahkanlah kuasa-Mu, kami rindu urapan-Mu, kami rindu urapan-Mu, kami rindu urapan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Allah Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sendiri yang telah menanamkan kerinduan kepada kami untuk dapat mengikuti acara retret pada saat ini, agar kami dapat semakin mengenal kasih Allah yang begitu besar kepada kami, yang akan memulihkan kami dari segala luka-luka yang pernah kami alami di dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah Roh Kudus, bimbinglah kami dalam mengikuti sesi pembukaan pada sore hari ini, agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang akan disampaikan oleh Romo Jose pada sore hari ini. Dan juga berikanlah rahmat-rahmat yang diperlukannya
dalam membawakan sesi pengarahan pada sore hari ini, agar apa yang disampaikannya dapat membuat kami semakin mengenal kasih Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, inilah diri kami serahkan ke dalam bimbingan dan kuasa-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat sore. Pada sore hari ini kita akan memulai program retret kita, retret online, yaitu dengan tema retret penyembuhan batin. Jadi selama beberapa hari ini yang akan kita mulai dari sore ini sampai hari Minggu nanti, kita akan berproses, kita mau melihat diri kita. Apakah kita ini punya luka batin? Ya, punya luka batin. Tetapi apakah luka batin ini sudah selesai? Ataukah luka batin ini masih mempengaruhi diri kita sampai saat ini sehingga membuat apa tindakan kita, perasaan-perasaan kita masih sangat terganggu oleh luka-luka batin itu. Pada sore hari ini kita akan memulai retret kita ini, kita akan berproses bersama di dalam retret ini, sehingga diharapkan nanti ketika selesai program retret online ini, saudara-saudari yang mengikuti retret ini bisa dipulihkan oleh kasih Tuhan. Ya. Untuk mengawali retret kita pada sore hari ini, mungkin kita mau melihat sejenak dulu bagaimanakah diri kita. Apakah saudara mengalami perasaan-perasaan seperti ini? Ya. Apakah saudara-saudari merasa tidak dikasihi atau tidak diperhatikan? Padahal orang-orang lain sangat memperhatikan. Ya. Tetapi saudara-saudari tetap merasa bahwa tidak ada yang mengasihi atau tidak ada yang memperhatikan. Atau Anda juga masih merasa minder. Masih merasa minder, sulit bergaul dengan orang lain, masih membatasi diri dengan pergaulan dengan orang lain. Ataukah saudara-saudari masih mudah iri hati atau mudah cemburu, dikit-dikit jealous, dikit-dikit cemburu, ya. Jadi gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba iri, tiba-tiba cemburu, ya. Suka menyendiri, ya. Atau pemurung. Tiba-tiba gak ada alasan, gak ada sebab, tiba-tiba rasanya sedih sekali. Nah, ya. Dan kesedihan ini rasanya sangat berlebihan, menguasai jiwa, ya, sangat memenuhi jiwa sehingga Anda merasa sedih sekali, bahkan mungkin sampai ingin bunuh diri. Ya. Mungkin Anda merasa ada perasaan ditolak di dalam hidup. Mungkin Anda merasa tidak berguna atau merasa tidak diperhatikan oleh orang-orang lain yang ada di sekitar Anda. Ya. Jikalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengalami hal-hal ini, maka Anda mengikuti program yang tepat. Ya. Karena apa? Ciri-ciri, tanda-tanda yang baru saya jelaskan ini merupakan ciri-ciri dari orang yang mengalami luka batin. Perasaan-perasaan ini ialah ciri-ciri perasaan-perasaan yang biasanya dialami oleh orang-orang yang mengalami luka batin. Dan luka batin ini masih belum selesai, masih mempengaruhi jiwa kita, hati kita sampai sekarang. Ya. Ini adalah ciri-ciri orang yang mengalami luka batin. Kalau Anda mengalami perasaan-perasaan seperti ini, mari kita berproses di dalam retret ini. Ya. Untuk itu kita mau melihat lagi. Ya. Apakah itu luka batin? Apa itu luka batin? Apa sebenarnya luka batin itu? Ya. Salah satu pastor, yaitu Father Francis Xavier Choi, seorang tokoh
karismatik dari Korea Selatan, ya dia bergerak di dalam pelayanan doa penyembuhan dan juga dalam pelayanan penyembuhan luka batin. Dia menjelaskan bahwa luka batin itu merujuk pada luka-luka emosional yang dialami oleh seseorang. Seperti contohnya apa? Ya, jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari bertengkar dengan seseorang, kemudian engkau merasa jengkel dengan dia, tidak mau lagi berbicara dengan dia, tidak mau ngomong lagi dengan dia, lihat mukanya aja udah pingin rasanya, ya, sudah pingin mukul atau pingin tonjok atau gimana rasanya. Ini adalah contoh seseorang yang terluka. Luka-luka yang dialami seseorang secara emosional. Dan luka ini mencakup semua relasi dengan orang lain, entah dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan mertua misalnya, dengan pasangan sendiri, dengan pasangan suami istri masing-masing, jangan dengan pasangan suami istri seseorang ya. Atau mungkin juga dengan kejadian-kejadian tertentu. Anda merasakan terluka oleh sebuah situasi, sebuah kejadian yang membuat Anda terluka, atau dengan lingkungan tertentu. Anda mengalami sesuatu pengalaman tidak mengenakan ketika berada di tempat tertentu. Itu adalah pengalaman-pengalaman luka batin, emosional. Dan semua kejadian-kejadian yang menyebabkan luka batin ini dialami dari masa kandungan sampai Anda mati. Itu dialami. Dari dalam kandungan sampai Anda meninggal. Itu dialami oleh setiap orang. Nah, cuman persoalannya apa? Ya, kejadian-kejadian ini, luka-luka ini, itu mungkin seringkali belum dapat diolah oleh dia, oleh orang ini. Sehingga dia belum bisa menerima pengalaman-pengalaman buruk itu, dia belum bisa berdamai dengan pengalaman-pengalaman buruk itu, sehingga ini yang menyebabkan terjadinya luka batin. Ya. Jadi definisi komplit, ya definisi lengkap luka batin itu apa? Ya, luka batin ialah segala hal, yakni pengalaman-pengalaman negatif yang kita alami, yang membuat kita terluka, dan yang membawa efek negatif di dalam diri kita. Luka batin itu semua pengalaman. Terutama pengalaman-pengalaman negatif yang membuat kita terluka. Dan membawa efek yang negatif juga di dalam diri kita. Pengalaman-pengalaman ini seringkali belum diolah, belum dibereskan, sehingga akhirnya apa? Dia merasa sangat terluka dengan seseorang, entah dengan pengalaman tertentu, dengan peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga pengalaman-pengalaman ini masih berpengaruh sampai sekarang. Tidak hanya buat dia sendiri, ya, bukan hanya dengan dia yang terluka sendiri, bukan. Tetapi juga dengan orang-orang yang dia kenal, juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, mengapa bisa demikian? Ya, karena ketika seseorang terluka, itu akan menyebabkan sebuah munculnya tindakan atau perilaku-perilaku yang aneh-aneh. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Ya, entah dia mulai cari perhatian lah, entah dia merasa tidak diperhatikan lah. Ini tidak hanya mempengaruhi dia, tetapi juga mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah luka batin. Atau dia merasa baik-baik saja. Dia merasa tidak apa-apa. Dia merasa tidak punya pengalaman luka batin. Atau dia merasa saya sudah pernah ikut retret penyembuhan batin kok. Berarti saya sudah beres kan? Ya. Dia merasa tidak apa-apa. Namun relasinya dengan orang lain masih kurang baik.
kehadirannya membuat orang lain terluka. Ini adalah contoh orang yang masih punya luka batin. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari punya atau merasa bahwa Anda seperti ini, berarti Anda tepat untuk mengikuti program ini. Ya. Di dalam program ini kita mau melihat bagaimana pengalaman-pengalaman yang mungkin kita alami selama hidup kita, yang mempengaruhi hati kita, yang membuat kita terluka, dan efek-efeknya di dalam hidup kita. Mengenai luka batin ini ada beberapa hal yang harus kita lihat, ya. Mengenai pribadi manusia. Setiap manusia itu pasti punya luka batin. Setiap manusia punya pengalaman yang menyebabkan dia mengalami luka batin. Entah besar, entah kecil, setiap orang pasti punya pengalaman luka batin. Yang menjadi soal adalah apa? Ketika pengalaman ini belum diolah atau dia belum bisa menerima, berdamai dengan pengalaman itu, sehingga terjadilah yang namanya luka batin ini. Ya. Jadi setiap orang ketika dia hidup selama hidupnya di dunia itu punya pengalaman-pengalaman yang dapat menyebabkan luka batin. Dan luka-luka batin ini mengganggu dan seringkali tidak disadari. Tiba-tiba sering marah tanpa alasan atau disenggol sedikit aja sudah langsung marah. Ya. Alasan kecil, misalnya ada seseorang pinjam barang tidak dikembalikan di tempat yang semula, sudah langsung marahnya bukan main. Ya. Hal-hal yang kecil sudah memicu kemarahannya dengan sangat besar. Ya. Atau sering khawatir tanpa sebab. Sering takut tanpa sebab. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada penyebab apa-apa, tiba-tiba rasanya takut. Ditanya, kamu kenapa takut? Gak tahu. Rasanya takut begitu aja. Muncul begitu aja. Ya, ini berarti ada sesuatu penyebab yang belum terselesaikan. Atau misalnya iri hati yang berlebihan. Melihat seseorang misalnya bisa bahagia atau punya pekerjaan yang baik atau punya keluarga yang bahagia, dia iri hati. Kok saya tidak bisa seperti dia ya? Kok saya mengalami begini? Kok saya mengalami begitu? Akhirnya apa? Dia minder, iri. Itu contoh gangguan-gangguan yang muncul karena adanya luka batin ini. Dan juga beberapa hal-hal yang lain-lain seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Mungkin dia merasa kurang diperhatikan oleh orang lain, padahal orang-orang di sekitarnya sudah sangat memperhatikan dia. Tapi dia tetap merasa masih kurang diperhatikan oleh orang. Dan luka batin ini, penyembuhan batin, untuk penyembuhan batin, itu juga punya unsur psikologis. Dan penanganan psikologis itu juga bisa membantu untuk proses penyembuhannya. Bisa membantu, saya katakan bisa membantu. Misalnya melalui proses konseling atau proses wawancara, atau misalnya atau tes-tes kepribadian segala macam dalam dunia psikologi, itu bisa membantu untuk mengidentifikasi pengalaman-pengalaman luka batin itu dan juga bisa membantu proses penyembuhannya. Ya. Bagaimana luka batin ini bisa mempengaruhi seseorang? Mari coba kita lihat gambar yang berikut ini. Ya. Kesadaran manusia, ya, ada sebuah teori mengenai kesadaran manusia yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh dalam psikologi, yaitu Sigmund Freud. Kesadaran manusia itu seperti gunung es. Kalau Anda tahu ya gunung es, misalnya kalau Anda ingat film Titanic itu ya, gunung es. Yang atas
yang kelihatan di permukaan itu kecil. Tetapi yang berada di bawah permukaan air itu sangat besar. Ini adalah gambaran dari kesadaran manusia. Ya. Hubungannya dengan luka batin apa? Ya, ini dapat menjadi sumber luka batin. Kesadaran manusia dan kesadaran manusia ini dibagi menjadi dua. Ya. Ada bagian yang sadar, yaitu yang berada di atas permukaan air itu, ya, seperti Anda lihat di slide. Itu bagian kesadaran manusia. Dan yang di bawah permukaan air, yaitu alam bawah sadar atau unconsciousness. Kesadaran manusia itu porsinya cuman hanya 10%. Yang Anda sadari selama hidup Anda, di dalam perilaku Anda setiap hari, perilaku-perilaku Anda, emosi-emosi Anda, yang Anda sadari itu hanya 10%. Sisanya 90% itu berada dalam alam bawah sadar. Pengalaman-pengalaman yang kita alami, tindakan-tindakan yang kita lakukan, pikiran-pikiran kita, perkataan-perkataan kita, itu masih dalam masuk bagian kesadaran manusia ini. Tetapi yang kesadaran manusia ini itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar yang 90% ini. Emosi-emosi kita, perkataan-perkataan kita, pikiran-pikiran kita itu dipengaruhi oleh yang 90% ini. Inilah mengapa seseorang bisa muncul, misalnya dia tiba-tiba merasa sedih sendiri, tanpa ada alasan, tiba-tiba merasa kesepian tanpa ada alasan, tiba-tiba bisa menjadi marah tanpa ada alasan. Karena apa? Yang 90% ini yang masih besar dan mempengaruhi manusia. Yang 10% itu hanya yang dia sadari. Yang 90% ini yang masih ada di dalam diri manusia, dan inilah juga bagian dari kesadaran kita yang mempengaruhi tindakan kita secara sadar. Dan luka-luka batin ini itu timbul di dalam hidup kita sehari-hari. Masuk di dalam kesadaran, dan kalau dia tidak olah, dia tidak bisa mengolahnya, dia belum bisa berdamai dengan pengalaman itu, dia belum bisa mengampuni pengalaman maupun orang-orang itu, akhirnya dia masuk ke dalam alam bawah sadar ini. Ketika sebuah peristiwa masuk ke dalam alam bawah sadar dan peristiwa itu belum selesai, itu efeknya akan masuk dan mempengaruhi kesadaran atau tindakan manusia ini. Luka-luka batin ini yang menjadi persoalan ialah dia sering berada di alam bawah sadar ini. Banyak orang yang masih belum sadar luka batinnya dia di mana. Banyak orang yang masih belum sadar, saya luka batin apa ya? Banyak orang yang masih belum sadar, saya luka batin dengan siapa? Misalnya dia ada pengalaman sebuah pengalaman di dalam kandungan misalnya. Dia tidak ingat. Lah masih dalam kandungan kok dia mau ingat apa? Tetapi apa yang dialami ketika di dalam kandungan itu masuk dan terekam di bawah alam bawah sadar itu yang 90% itu. Sehingga perilaku-perilakunya sekarang, emosi-emosinya sekarang itu sangat dipengaruhi oleh apa yang direkam di bawah alam bawah sadarnya ini. Ketika seseorang berhadapan dengan situasi yang sulit, permasalahan-permasalahan, dia akan berusaha untuk menghadapinya ini. Akan baik kalau ketika dia menghadapi persoalan-persoalan ini, dia dapat berekonsiliasi atau berdamai dengan pengalaman-pengalaman negatif ini. Itu akan
tidak akan menimbulkan luka batin. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang mengalami pengalaman-pengalaman ini dan dia belum berdamai, seperti yang tadi saya katakan. Mungkin dia menolak pengalaman itu. Dia tidak mau untuk menerima kenyataan. Atau dia menekan semua pengalaman-pengalaman yang dia alami. Dia merasa disakiti atau dia merasa tidak diperhatikan. Akhirnya apa? Dia menekan semua pengalaman-pengalaman itu masuk ke dalam alam bawah sadar ini. Ini yang berbahaya. Dan kita melihat bagaimana luka batin ini bisa mempengaruhi hidup kita. Bagaimana pengalaman-pengalaman yang 90% tadi itu bisa mempengaruhi hidup kita. Banyak pengalaman, entah positif, entah negatif, yang bisa mempengaruhi kita semua. Pengaruh buruk dari pengalaman-pengalaman yang terluka, terutama pengalaman-pengalaman negatif itu, ini menghambat kita untuk menjadi seorang pribadi yang bebas dan dapat mencintai. Kenapa? Ya, saya katakan tadi, pengalaman negatif ini belum diselesaikan. Ini yang menghambat kita untuk menjadi seorang pribadi yang bebas dan dapat mencintai. Konflik interpersonal, konflik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, dengan saudara, misalnya, dengan rekan kerja, dengan orang-orang yang kita jumpai setiap hari, itu bisa menciptakan luka-luka. Juga bisa menciptakan kebingungan. Juga bisa menciptakan rasa sakit hati. Ini akhirnya sebuah luka batin yang bisa mempengaruhi hidup kita. Dan luka-luka batin ini juga bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit fisik atau secara medis itu juga muncul. Sebagai contoh misalnya kalau saudara-saudari sedang gugup, merasa cemas. Misalnya mau presentasi di depan umum. Anda merasa gugup, merasa cemas. Akhirnya apa? Akhirnya keringat dingin lah, atau sakit perut, atau sakit kepala. Itu contoh dari sebuah efek yang namanya psikosomatis. Ya. Peristiwa kejadian atau pengalaman pengalaman psikis, emosi yang mempengaruhi fisik seseorang. Dan luka batin itu juga bukan hanya mempengaruhi secara psikis, tapi juga dapat mempengaruhi secara fisik. Ada sebuah pengalaman yang terjadi bahwa ada seorang ibu yang mengalami kanker stadium akhir. Ada seorang ibu yang mengalami kanker stadium akhir, dia sudah di warning sama dokternya, waktu ibu hanya tinggal beberapa bulan lagi. Dia tidak mau, dia sudah di warning demikian, dan dia tidak mau menghadapi akhir hidupnya ketika dia membawa beban-beban atau persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Akhirnya selama beberapa bulan terakhir, waktu yang diberikan oleh dokter itu, dia berusaha melakukan rekonsiliasi, terutama dengan orang-orang yang menyakitinya. Dia mau mengampuni semua orang, siapa saja yang melukai dia ampuni dengan benar-benar tulus. Dia ampuni semuanya, peristiwa-peristiwa, orang-orang dia ampuni. Dan ketika dia cek lagi, dia kontrol, ternyata apa? Kankernya sudah hilang tanpa jejak sama sekali. Dokternya bingung. Ibu berbuat apa? Saya tidak minum obat apa-apa. Tetapi dia melakukan proses penyembuhan luka batin ini. Ini adalah sebuah contoh peristiwa bahwa luka batin itu juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit fisik. Luka batin ini, seorang tokoh yang bernama Francis McNutt, dia seorang tokoh di dalam
pelayanan karismatik gereja Katolik dan juga sangat berpengaruh di dalam pelayanan penyembuhan, entah pelayanan fisik, entah pelayanan penyembuhan batin. Dia menjelaskan beberapa hal yang muncul kalau seseorang mengalami luka batin ini. Ya. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, seharusnya mengalami damai dan sukacita di dalam batinnya. Tetapi orang yang mengalami luka batin ini tidak akan merasakan hal-hal ini. Orang yang mengalami luka batin tidak akan mengalami damai. Dia tidak akan mengalami sukacita di dalam hidupnya. Karena luka-luka batin yang sudah ada di dalam hatinya. Hambatan yang kedua, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa Allah mengasihi kita. Tetapi mereka yang mengalami luka batin tidak dapat mempercayai atau tidak mengalami perasaan ini. Mereka yang mengalami luka batin tidak merasakan bahwa Allah sungguh mengasihi dia. Bahkan mungkin dia merasakan bahwa Allah menolak dia. Saya tidak diperhatikan lagi oleh Tuhan. Tuhan tidak lagi memperhatikan saya. Saya mau doa sampai jungkir balik, juga Tuhan tidak mendengar doa saya. Ngapain saya berdoa? Ini adalah orang-orang yang mengalami luka batin. Mereka tidak dapat mengalami, tidak dapat merasakan, tidak dapat percaya bahwa Allah mengasihi mereka. Hambatan lain yang muncul, ya. Kita itu harus berkontak dengan sesama atau komunitas. Ya, manusia itu adalah makhluk sosial. Gak ada orang yang tinggal di pulau sendirian. Dia setiap hari berjumpa, berkontak dengan seseorang. Entah di dalam keluarga, atau di dalam komunitas. Tetapi orang yang mengalami luka batin, dia sering merasa sedih, sehingga dia menarik diri dari orang banyak. Dia merasa sulit untuk bergaul dengan orang. Dia merasa tidak nyaman kalau berjumpa dengan orang-orang lain. Dia merasa tidak nyaman kalau berjumpa dengan orang-orang lain yang dapat membuat dia teringat akan peristiwa-peristiwa yang membuat dia luka batin. Dia nggak nyaman. Sehingga apa? Akhirnya dia menutup diri dengan orang. Orang mau berbuat apa dengan dia akhirnya selalu menolak dan membentengi diri. Dan dia tidak mempunyai tenaga untuk bekerja secara normal. Yang saya maksud apa? Energi batinnya ini sangat terkuras sehingga dia sering merasa lelah. Dia harus berusaha untuk mengontrol emosinya. Dia harus berusaha untuk menjaga dirinya jangan sampai kelewat kontrol. Dan dia akhirnya apa? Sering merasa capek, lelah. Dia tidak punya tenaga untuk bekerja dengan normal. Dan hambatan lain yang muncul ialah bahwa orang yang mengalami depresi, mengalami luka batin, itu sering mengalami kekhawatiran terus-menerus. Yesus berkata bahwa kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh cemas, janganlah takut. Yesus berkata banyak kali Yesus mengatakan itu. Bahkan di dalam kitab suci, perkataan jangan takut, itu disebutkan sebanyak 365 kali. Itu mau mewakili setiap hari di dalam hidup kita bahwa Yesus selalu berkata, Tuhan selalu berkata kepada kita, jangan takut. Tetapi orang yang mengalami depresi atau mengalami luka batin ini seringkali mengalami kekhawatiran terus-menerus. Dia sering mengalami kekhawatiran tanpa alasan yang jelas. Tanpa ada penyebab yang jelas, sering merasa khawatir. Untuk situasi yang sebenarnya dia tidak perlu khawatir, muncul cemasnya bukan main, takutnya bukan main. Ini adalah hambatan yang muncul. Apakah orang perlu penyembuhan luka batin? Ya, saya katakan perlu. Ya. Setiap orang ingin untuk dicintai.
kebutuhan mendasar manusia ialah untuk dicintai. Ia ingin dicintai oleh seseorang. Entah oleh keluarganya, entah oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dia ingin dicintai. Tetapi jika kebutuhan ini tidak dipenuhi di dalam perjalanan kehidupan manusia, maka hal ini akan mempengaruhi kehidupan dia selanjutnya. Membuat dia merasa tidak mengalami damai, tidak mampu mencintai orang lain, dan sulit percaya kepada orang lain. Ya, mengapa? Karena kebutuhan dia untuk merasa dicintai itu tidak dipenuhi. Akhirnya apa? Muncul tindakan perilaku yang aneh-aneh itu, yang menjadi ciri orang-orang luka batin. Dan pengalaman-pengalaman pahit ini tidak begitu mudah, begitu saja dilupakan begitu aja. Yang sering kali terjadi apa? Orang bukannya menyelesaikan pengalaman pahit, bukannya diselesaikan, yang sering apa? Akhirnya ditekan. Akhirnya dia menekan pengalaman-pengalaman pahit ini, dia menekan perasaan-perasaan ini. Sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar. Ya, tadi kalau Anda ingat slide yang tadi. Dia masuk ke alam bawah sadar yang 90% itu, dan dia mempengaruhi kehidupan kesadaran manusia. Tidak begitu mudah untuk dilupakan. Bukan hanya sebuah pengalamannya langsung, udahlah saya nggak mau ingat lagi pengalaman itu. Dan bukan begitu saja dilupakan atau diselesaikan. Dan pengalaman-pengalaman ini dapat tiba-tiba muncul kembali. Membuat kita dipenuhi rasa takut, cemas, dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya untuk penyembuhan luka batin ini? Ya. Kembali Francis McNutt, tokoh di dalam pelayanan penyembuhan fisik dan batin, dia menjelaskan bahwa penyembuhan luka batin itu merupakan proses untuk menyembuhkan ingatan-ingatan kita dari luka-luka yang masih ada dan yang mempengaruhi kehidupan kita. Melalui proses penyembuhan luka batin ini, kita hendak mengisi tempat yang kosong dalam diri kita dengan kasih Allah. Hati kita yang sudah dipenuhi dengan racun-racun luka-luka itu, yang sudah terluka oleh berbagai pengalaman, itu melalui proses penyembuhan batin, itu hendak dikosongkan dari segala sakit hati, pengalaman-pengalaman buruk itu dikosongkan, dan digantikan dengan kasih Tuhan yang menyembuhkan. Itu adalah bagian esensi yang inti dari proses penyembuhan luka batin. Tuhan yang masuk ke dalam hati kita dan dia mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita untuk menyembuhkan luka-luka kita. Ini adalah proses penyembuhan luka batin. Dan Yesus sendiri yang akan menyembuhkan luka-luka batin kita. Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya, dan dialah yang akan menyembuhkan kita dari segala luka di masa lalu kita. Yesus akan menyembuhkan luka-luka yang masih ada di dalam hati kita dan yang mempengaruhi kita sampai sekarang. Yesuslah yang akan membalut luka-luka kita, memenuhi hati kita yang kosong dengan kasih-Nya sendiri. Jadi bukan orang lain, jadi bukan saudara, bukan orang tua, atau bukan kami Frater Suster Romo yang melayani, bukan. Tetapi Yesuslah yang akan memenuhi luka, yang akan menyembuhkan luka-luka Anda dan memenuhi luka Anda, hati Anda yang sudah kosong karena luka-luka itu dengan kasih Tuhan sendiri. Yesus yang akan menyembuhkan Anda semua. Oleh karena itu di dalam retret ini Anda harus sungguh-sungguh. Retret ini bukan hanya sekedar Anda lihat di HP atau Anda lihat di komputer, lihat begini, mengingat pengajaran, oh ya oke. Bukan hanya begitu.
Tetapi ini adalah sebuah proses retret rohani. Anda yang ingin disembuhkan dari luka-luka batin, Anda harus mengundang Yesus untuk masuk dalam hidup Anda, masuk ke dalam hati Anda, sehingga Dia dapat mencurahkan kasih-Nya itu ke dalam hati Anda, dan akan menyembuhkan luka-luka Anda. Yesus yang akan menyembuhkan. Ini harus diingat. Ya. Dan bagaimana caranya untuk penyembuhan batin itu? Kita memohon kepada Yesus untuk membawa kita kembali ke pengalaman-pengalaman masa lalu yang melukai kita. Di dalam proses luka batin, ini yang harus dilakukan. Kita mohon kepada Yesus untuk membawa kita kembali kepada pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Kita ingat kembali, kita bawa kembali diri kita ketika kita mengalami pengalaman luka batin itu. Mungkin Anda berpikir, bukannya ini akan menyebabkan luka lagi? Bedanya apa? Ketika Anda mengalami pengalaman buruk itu yang dahulu, Anda menghadapinya sendirian. Tetapi sekarang ketika Anda mengalami proses penyembuhan batin ini, Anda kembali kepada pengalaman masa lalu itu bersama dengan Yesus. Anda tidak sendirian ketika Anda menghadapi pengalaman masa lalu ini. Anda bersama dengan Yesus. Dan ketika kita mendoakan doa penyembuhan batin, kita mohon untuk setiap pengaruh negatif dari pengalaman-pengalaman itu digantikan dengan kasih Allah. Penyembuhan batin akan terjadi ketika Yesus itu memberikan terangnya di dalam hati kita yang telah digelapkan oleh pengalaman-pengalaman traumatis itu. Disinilah proses rahmat penyembuhan batin itu terjadi di dalam hati Anda. Dan penyembuhan batin yang sempurna itu akan dilihat ketika Anda atau kita, saudara-saudari, itu dapat menyerahkan kepada Yesus segala pengalaman traumatis di masa lalu, dan kita mau dan kita mampu mengampuni orang-orang yang telah melukai kita. Ini adalah proses penyembuhan batin yang sempurna. Beberapa contoh pengalaman luka batin. Ya. Saya ambil beberapa contoh dalam kitab suci. Ya. Di dalam Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50 dilanjutkan bab 8 ayat 1 sampai 3. Ya. Anda bisa lihat dalam kitab suci Anda masing-masing. Ya, saya berikan ringkasannya di sini. Ini adalah kisah seorang perempuan, seorang pendosa, yang ketika Yesus sedang makan di suatu rumah, dia datang kepada Yesus, dia menangis, dia membasahi kaki Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ini adalah sebuah kisah seorang perempuan yang mengalami kelemahan dan yang terluka. Ketika dia mendengar bahwa Yesus sedang bertamu di rumah seseorang, dia datang sambil menangis dan membasuh kaki Yesus. Dia menyeka rambut Yesus dengan rambutnya sendiri. Tindakannya ini ialah sebuah tindakan pertobatan. Yesus tidak bereaksi apa-apa. Dia tidak menolak perempuan itu. Dia membiarkannya saja. Kenapa? Perempuan itu tahu bahwa dia telah banyak berhutang dan dia banyak berdosa. Dan dia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang dapat mengampuni dosa-dosanya. Inilah imannya. Dan iman inilah yang membuat dia menjadi sembuh. Dia yakin bahwa Tuhan yang mampu mengampuni dia. Itu satu contoh. Dan contoh yang lain, yaitu di dalam Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Ini adalah sebuah kisah perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Kalau Anda lihat, di dalam kisah ini ada ahli Taurat dan orang Farisi yang membawa perempuan, seorang pelacur, untuk diadili. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah orang banyak. Mereka mengumumkan dosanya bahwa dia telah tertangkap basah berbuat zina. Dan menurut hukum Musa, dia harus dirajam sampai mati.
Yesus berbuat apa? Dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membungkuk dan menulis di tanah. Mereka nggak sabar, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat nggak sabar. Yesus kok malah menulis di tanah. Dan ketika mereka mengatakan itu, Yesus menjawab mereka, siapa yang tidak berdosa, hendaklah melemparkan batu yang pertama kepada perempuan itu. Akhirnya semua orang pergi dari situ, mulai dari yang tertua. Perempuan ini, perempuan yang tertangkap berbuat zina ini, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak diadili oleh Yesus. Dia mendapat pengampunan dari Yesus dan dia disembuhkan dari luka-lukanya dan dia dipulihkan menjadi seorang perempuan, seorang pribadi yang baru. Ya. Contoh yang lain, ya, itu tadi contoh dari pihak perempuan, ya. Tapi jangan kira perempuan aja yang mengalami luka batin, ya, yang pria-pria juga mengalami luka batin, ya. Ada sebuah pengalaman seorang pria yang juga mengalami luka batin. Di dalam Kejadian bab 37 ayat 18 sampai 28. Ini adalah kisah Yusuf yang dijual ke Mesir. Yusuf yang dijual ke Mesir, ini adalah sebuah pengalaman yang traumatis. Ketika dia ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri, hendak dibunuh, ingin dibunuh, tetapi akhirnya apa? Dia dijual kepada para saudagar dan dibawa ke Mesir. Dia mengalami banyak sekali pengalaman buruk ketika dia di Mesir, tetapi dia akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Dia menjadi seorang pejabat yang memiliki jabatan yang tinggi di Mesir, dan dia akhirnya sampai pada suatu tahap dia mampu untuk mengampuni saudara-saudaranya yang telah melukai dia. Ini adalah sebuah proses penyembuhan batin. Di dalam Perjanjian Baru, ya, di dalam Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Ini adalah sebuah kisah dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka adalah murid yang terluka juga. Mereka tidak tahu mengapa Yesus, seorang yang mereka harapkan, itu akhirnya mati. Mereka nggak paham, mereka terluka oleh pengalaman itu. Ketika mereka pulang ke Emmaus, Yesus berjalan mendekati mereka dan berjalan bersama mereka. Tetapi mereka tidak dapat mengenali Yesus. Mengapa? Ya karena pengalaman ini, pengalaman luka batin ini. Mereka tidak mampu lagi melihat Yesus yang jelas-jelas ada di depan mereka. Hidup mereka dipenuhi oleh kekecewaan. Mereka dibebani oleh banyak kekecewaan. Sehingga kekecewaan ini menutup mata mereka sehingga mereka tidak mampu mengenali Yesus. Mereka baru dapat mengenali Yesus ketika mereka sedang memecah-mecahkan roti. Artinya apa? Sabda Tuhan dan kehadiran Tuhan itulah yang mampu mengangkat kekecewaan itu. Kehadiran Tuhanlah yang mampu memberikan terang di dalam kekecewaan yang sedang mereka hadapi. Sehingga mereka baru mengenali Yesus ketika mereka sedang memecah-mecahkan roti. Jadi apa yang kita perlu pelajari dari kisah dua murid dalam perjalanan ke Emmaus ini, bahwa kita perlu untuk mengajak Yesus agar tinggal bersama dengan kita sehingga kita pun dapat disembuhkan. Apakah kita pernah mengalami pengalaman yang serupa? Kalau saudara-saudari, Bapak Ibu, saudara-saudari pernah mengalami pengalaman yang serupa, maka Anda berarti perlu mengikuti retret penyembuhan luka batin ini. Ya. Dan apa yang akan kita lakukan selama retret ini, kita hendak melihat bagaimana luka batin ini dapat mempengaruhi hidup kita. Kita mau melihat fase-fase mana saja ketika kita mengalami luka batin. Kita mau melihat bagaimana luka-luka ini dapat mempengaruhi hidup kita.
Di dalam retret ini, kita juga diingatkan, kita juga diajak untuk memahami bagaimana Allah bekerja di dalam diri kita untuk menyembuhkan kita. Ingat, Allah lah yang menyembuhkan kita. Kami, Frater Suster Romo dari tempat Lembah Karmel ini hanya mendampingi. Kami hanya menuntun, kami hanya mendampingi. Tetapi yang menyembuhkan ialah Yesus. Yang menyembuhkan adalah Tuhan sendiri. Kami terbatas oleh ruang dan waktu. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari hanya bisa melihat kami melalui layar. Tetapi kita ingat bahwa kuasa Tuhan itu melewati batas ruang dan waktu. Tuhanlah yang akan menyembuhkan Anda. Tapi yang penting bahwa Anda juga harus mau ikut berproses selama retret ini. Di dalam retret ini akan ada beberapa sesi. Yang pertama ialah cinta kasih Allah. Kita diajak untuk mengingat bagaimana Tuhan sungguh mencintai kita. Kita diciptakan di dalam kasih Tuhan. Dan Allah ingin agar kita mengambil bagian di dalam kasih Tuhan ini. Dan kita pun diajak untuk membiarkan diri kita dicintai agar kita mampu mengalami penyembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Ini adalah retret yang pertama. Sesi yang pertama. Kemudian sesi yang kedua yaitu iman yang menyembuhkan. Kita mau melihat apa itu luka batin, apa itu penyembuhan luka batin. Kita mau melihat bagaimana penyembuhan luka batin itu secara lebih mendetail, secara lebih jauh. Yang saya tadi jelaskan itu hanya sebatas pengantar, pembukaan. Hanya baru permukaan saja. Nanti akan dijelaskan lagi lebih mendalam apa itu penyembuhan batin. Dan bagaimanakah peranan iman kepada Yesus yang penuh kasih yang akan mampu membalut luka-luka batin kita. Dan kita juga akan diajarkan bagaimanakah iman yang diperlukan agar kita dapat disembuhkan. Iman seperti apakah yang kita perlukan agar kita dapat disembuhkan. Dan sesi yang selanjutnya ialah sesi penyembuhan batin. Kita akan lebih spesifik lagi, kita mau melihat, kita mau mengenali peristiwa-peristiwa yang menyebabkan luka-luka batin itu. Kita mau mengenali pengalaman-pengalaman yang menyebabkan luka-luka batin. Kita mau memahami bagaimana luka-luka batin itu terjadi dan mempengaruhi hidup kita. Dan yang keempat yang akan kita lakukan besok sore ialah doa-doa penyembuhan batin. Penyembuhan batin tidak hanya sebatas sesi, tetapi juga kita perlu masuk ke dalam doa agar Yesus itu masuk ke dalam hidup kita dan menyembuhkan luka-luka kita. Inilah sesi doa penyembuhan batin ketika kita diajak kembali untuk menyelami pengalaman-pengalaman kita yang sudah menyebabkan luka-luka itu, sehingga kasih Tuhan itu dapat masuk ke dalam hidup kita dan kita dapat disembuhkan. Ini hanya dalam 4 sesi, terutama sesi-sesi yang penting di dalam retret ini. Kami harapkan bahwa Anda mengikuti retret ini dari awal sampai akhir. Mulai sore ini, mulai saat ini, sampai nanti hari Minggu. Kami harapkan Anda ikuti secara full, tanpa terputus, karena semua sesi ini adalah suatu proses. Satu satuan, satu kerangkaian. Ini adalah sesi yang diperlukan agar kita dapat memahami dan berproses di dalam penyembuhan batin ini. Dan selama retret ini apa yang harus kita lakukan? Ya. Ada beberapa hal yang saya ingatkan, saya bagikan di sini, sikap-sikap yang perlu di dalam selama kita retret ini ya. Kita mohon bimbingan Roh Kudus sendiri. Kita mohon bimbingan Roh Kudus agar satu,
kita dapat menyadari luka-luka kita ini. Banyak sekali luka-luka yang tidak disadari. Banyak sekali luka-luka yang tidak kita ingat. Tetapi Roh Kudus itu dapat menuntun kita untuk mengingat kembali semua luka-luka batin kita ini. Roh Kudus juga akan membantu kita di dalam proses untuk penyembuhan luka batin. Tanpa Roh Kudus, tanpa rahmat Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak akan mampu untuk mengampuni. Kita tidak akan mampu untuk berproses di dalam retret ini. Yang kedua, kita ini mungkin agak sulit. Ya, kita harus berani kembali kepada pengalaman-pengalaman masa lalu yang traumatik yang masih meninggalkan luka. Harus berani. Harus berani. Seringkali, banyak kali orang susah untuk melakukan proses ini. Dia takut untuk kembali ke pengalaman masa lalu, takut mengingat lagi kejadian-kejadian yang membuat dia terluka. Padahal proses kita kembali ke masa lalu ini merupakan proses yang penting. Seperti saya katakan tadi, kita kembali ke masa lalu bukan kita berjalan sendirian. Kita kembali ke masa lalu bersama dengan Yesus. Karena Yesus yang akan menyembuhkan luka-luka batin kita. Kita pun harus jujur dengan pengalaman-pengalaman kita. Kita hadapi semua pengalaman-pengalaman itu. Tidak ada yang ditutup-tutupi dan kita tidak juga membela diri. Kita tidak membela diri misalnya, saya terluka karena dia kok. Gara-gara dia saya terluka. Gara-gara orang tua saya, gara-gara saudara saya, gara-gara suami, gara-gara istri, gara-gara teman saya terluka. Salahnya dia kok, dia yang harus penyembuhan batin. Bukan begitu. Ya. Penyembuhan batin adalah proses untuk Anda masing-masing. Entah orang lain yang menyebabkan, ya sekarang peristiwa itulah yang membuat pengaruh di dalam diri Anda. Jadi Anda yang harus melakukan penyembuhan batin. Bukan lagi kita mencari kesalahan orang lain atau mengkambing hitamkan orang lain. Karena pengalaman-pengalaman kita. Kita harus jujur dan tidak membela diri. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk penyembuhan batin ini. Kita harus berani mengambil langkah untuk mengampuni. Mengampuni ialah sebuah keputusan, bukan sebuah perasaan. Orang harus benar-benar komitmen dia mau untuk mengampuni. Dan di dalam proses penyembuhan batin ini, kita mohon agar Yesus memenuhi hati kita yang terluka dan kosong dengan kasih-Nya sendiri. Kita mohon agar Yesus yang hadir itulah yang mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Dan satu poin yang mungkin saya perlu ingatkan. Retret ini adalah sebuah proses. Ya. Jadi kita mulai proses ini, mulai dari sore ini sampai nanti hari Minggu pagi. Kita mulai prosesnya mulai sore ini, dan proses ini tidak hanya selesai ketika retret ini berakhir. Ini adalah proses yang berlanjut sepanjang hidup Anda. Kenapa? Ketika kita di dalam kehidupan kita pasti mengalami pengalaman-pengalaman yang lain juga yang bisa menyebabkan luka batin itu. Jadi bukan hanya ketika Anda selesai retret penyembuhan batin sampai hari Minggu, selesai, saya menjadi manusia yang bebas. Ya puji Tuhan kalau memang Anda bisa mengalami semuanya itu. Tapi ingat, penyembuhan batin tidak hanya sebatas retret. Ini adalah proses yang berlanjut seumur hidup. Dan diri kitalah yang amat menentukan kesembuhan dari luka-luka batin ini. Bukan kami. Kami hanya mendampingi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sendirilah yang amat menentukan kesembuhan dari luka batin ini. Tapi Anda tidak berjalan sendirian.
Anda berjalan bersama Yesus, sehingga melalui retret ini kita undang Yesus untuk bersama dengan kita, untuk bersama dengan kita masing-masing berproses melalui retret ini, sehingga kehadiran Tuhan itu yang akan menyembuhkan kita dan memulihkan kita dari luka-luka batin ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, semoga melalui program retret kita pada pekan ini, mulai saat ini sampai hari Minggu nanti, kita semua dapat berproses dan kita dapat disembuhkan dari luka-luka batin kita. Kita mohon rahmat Tuhan agar Tuhan yang membimbing kita selama retret ini, sehingga kita pun dipulihkan oleh kasih Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Dan Engkaulah Allah yang telah mengundang kami untuk mengikuti retret ini secara online, retret penyembuhan batin ini. Kami yakin, kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang terluka. Dan melalui kekuatan kami sendiri, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak akan mampu untuk melakukan semuanya ini, untuk dapat Engkau pulihkan. Pada saat ini ya Tuhan, di awal retret ini, kami mohon agar Engkau mencurahkan kuasa-Mu kepada kami. Kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami mohon agar Engkau hadirlah di dalam hati kami, di dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Karena kehadiran-Mu lah yang akan mampu untuk menyembuhkan luka-luka batin ini. Bantulah kami untuk berproses selama retret ini, sehingga kami mampu mengingat kembali, melihat kembali segala pengalaman-pengalaman yang membuat kami terluka, sehingga kami pun dapat Engkau sembuhkan dari setiap luka-luka kami ini. Ya Yesus Kristus, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kuasa-Mu itu yang memampukan kami dan memulihkan kami melalui program retret ini. Ya Bunda Maria, kami juga mohon agar Engkau juga hadir bersama kami dan mendampingi kami selama retret ini. Tuhan bersamamu, sama rohmu, dan semoga saudara sekalian dan seluruh program retret ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.